kerangka berpikir memecahkan kasus. Dalam kerangka berpikir memecahkan kasus, saya melihat ada beberapa yang tidak dibaca soal itu. Yang pertama itu membaca dan mempelajari kasus dengan cermat, ya. Mempelajari kasus dengan cermat. Bentar. Kalau kamu jemuran itu coba bilas, Ray masih ada tuh loh, satu tuh. Kalau soal itu sudah dibaca dengan benar, Anda pasti setiap membaca, kemarin saya jelasin, setiap alinea Anda akan mendapat pesan apa yang ada dalam alinea itu. Pesannya pesan kasus kekurangannya dan kelebihannya. Kemudian mengidentifikasi. Kalau perintahnya identifikasi, ya Anda lakukan identifikasi dari kasus itu apa. Dilakukan itu. Kemudian mengaitkan informasi-informasi tersebut sehingga muncul permasalahan. Kalau Anda mau menulis informasi, banyak informasi Anda tulis itu boleh aja, bagus saja. Tetapi di sini dikatakan kaitkan terakhirnya sehingga muncul kasus. Kenapa proses pembelajaran yang dilakukan siapa Ngapain? tidak mendapat hasil yang maksimal, misalnya seperti itu. Menganalisis penyebab dari kasus tersebut. Analisa itu kan kerjaan PTK yang lalu kan sudah, PKP sudah. Kenapa ini harus mulai dari awal lagi? Anda tinggal mengembangkan aja analisisnya apa. Sekarang di dalam tab ini analisis lebih tajam lagi. Ya, lebih tajam lagi, walaupun tidak dipraktekkan, tidak dilakukan, tapi seolah-olah dipraktekkan. Yang kelima, mengembangkan alternatif pemecahan masalah, ya. Alternatif pemecahan masalah. Kemudian yang keenam, menganalisis kekuatan dan kelemahan setiap alternatif kalau memang diminta itu nanti. Yang ketujuh, memilih satu alternatif yang dianggap paling tepat, gabungan dari beberapa alternatif, kemudian menyusun dan menuliskan jawaban dari kasus tersebut. Jadi kalau dilihat dari langkah-langkah yang 1 sampai 7, tolong ini betul-betul diperhatikan. Menganalisis penyebab itu lebih teliti. Kalau poin 4 ini, menganalisis penyebab, ini Anda sudah bisa membuka semua penyebab, ini gampang. Membuat RPP-nya juga gampang nanti, gitu. Alternatifnya gabungan dari ini, ya. Membuat ini, kalau ini sudah terjawab, ini gampang alternatifnya. Sebenarnya begitu. Nah, sekarang saya lihat dulu tuh di kasus yang kemarin sudah saya coba dulu kasus yang terjadi kemarin. Saya coba dulu. Aku udah makan 3 kali. Tadi 2 kali. Untuk tugas yang akan datang jangan terlambat ya. Saya membedakan antara nilai yang terlambat dengan tidak. Itu saya bedakan memang. Ya, mohon maaf aja ya. Biar Anda ngumpulkan itu kan lambat itu tidak maksimal nanti nilainya itu kalau Anda berbuat lambat terus. Buangkan sampahnya dulu. Aduh, itu namanya Apa kemarin alternatif 1 ya? Gunanya ngapain, Is? Kasih Bu Nana ini. Kasih Bu Nana.
Ray lanjutan Ray. Suaranya belum ada berarti. Apa bilangnya? Ditaruh. Sudah. Habis itu udah ya. Gigimu loh. Maaf, suaranya termut kayaknya. Klik ESC aja dulu Pak, yang di keyboardnya itu kan nanti keluar dari share screen, nanti Bapak masukin ininya suaranya biar bisa kedengaran suaranya Bapak. Belum ada suaranya Pak. Nggak kan. Udah ya. Kamu habis pakai bukur kan? Siapa yang bukur kamu? Aku. Kayak Sudah Pak. Kedengaran? Sudah? Sudah? Ya udah Pak. Oke. Dari kasus ini tolong Anda perhatikan. Anak-anak memperhatikan baik-baik. Kalau kita akan menghitung keliling suatu bangun persegi panjang, kita akan menggunakan rumus keliling persegi panjang, yaitu 2 kali panjang tambah lebar. Coba anak-anak perhatikan, kan begitu langsung gitu. Bapak memiliki sebidang tanah yang panjangnya 16, sedangkan lebarnya 12 meter. Maka kelilingnya langsung menggunakan rumus 2 kali panjang 16 meter, 12 meter sama dengan 56 meter. Sebagian besar siswa terlihat gelisah namun tetap tenang dan diam. kandak tadi loh.
alinea pertama ya, dari alinea pertama tolong perhatikan dari Pak Tejo awal mengajar. Ini kan sudah Pak Tejo ini sudah punya masalah di awal. Ya kan, dari situ sudah kelihatan dia langsung menggunakan rumus dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, pasti anak-anakku sudah memahami semua kan. Nah ini ya. Dari langkah yang digunakan Pak Tejo di dalam menjelaskan keliling ya. Sebenarnya Pak Tejo ini kalau kita lihat di dalam melakukan penjelasan, di mana sih kelemahannya? Kita lihat dulu dari kalimat yang atas dulu. Pak Tejo adalah guru kelas 4 dan selanjutnya yang di atas saja. Di mana kelemahannya Pak Tejo di situ? Di mana kelemahannya? Anda kan membaca dengan cermat. Di mana kelemahannya? Silakan. Siapa yang bisa bantu? Tujuan pembelajaran, Pak. Terus siapa namanya? Namanya siapa? Debbie. Devi, silakan. Pak Tejo tidak menyampaikan tujuan pembelajaran Oke, sebelum menjelaskan cara menghitung kelilingnya, Pak. ya. Yang kedua, di mana kelemahannya Pak Tejo mengajar? Saya Pak Muhajir. Siapa nama? Muhajir, silakan. Saya Pak Dewi Kumala, Pak. Muhajir, Muhajir, silakan. Guru tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya tentang apa yang disampaikan oleh beliau. Tidak melakukan tanya jawab gitu. Ya, ya. Oke. Betul. Oke. Ya, terus Kumala, silakan. Pak Tejo tidak melibatkan siswa dalam proses pembelajaran secara baik, Pak. Oke. Ya, tidak melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Yang lain? Sally, Pak. Ada, Pak. Ya. Marlina. Ya, Marlina, silakan. Sebelum menyampaikan tujuan, guru tidak melakukan apersepsi terlebih dahulu. Tidak melakukan persepsi, silakan. Yang lain? Saya, Pak, Sally. Guru. Ya, silakan. Siapa namanya? Sally, Pak. Sherly, silakan Sherly. Pak Tejo tidak menggunakan media pembelajaran. Dalam pembelajaran Pak Tejo tidak menggunakan media pembelajaran. Dalam proses Oke. mengajar, ya. Dalam proses mengajar tidak Siapa menggunakan namanya media tadi? pembelajaran. Ya, Pak? Namanya siapa? Siapa Pak. namanya? Ya Tadi udah belum. lagi Pak. Yang terakhir tadi namanya siapa? Saya Pak. Oh, Sherly, oke. Ada lagi? Ada Pak, ya sudah Pak. Ya, silakan. Ya udah, Pak, silakan. Pak Tejo itu dia tidak menggali pengalaman dasar siswa dulu Pak. Pak Tejo tidak menggali pengalaman dasar. Ya, siswa tentang berhitung. Oke, itu mesti persepsi, boleh. Yang lain? Saya Pak Rima. Ya, Mas, silakan. Pak Tejo tidak menjelaskan rumus keliling suatu bangun persegi panjang terlebih dahulu. Entah itu 2 kali, itu panjang tambah lebar, itu belum dijelaskan sama Oke. Pak Tejo tentang prosedurnya. Iya, betul. Ada lagi yang bisa bantu? Alisa, Pak. Ya, Alisa. Pembelajaran yang dilakukan Pak Tejo sangat monoton dan hanya menggunakan metode ceramah. Monoton. Oke. Ya. Nah, saya coba dulu ya. Dari bacaan yang Anda lihat di sini, kemudian ini kelas 4 ya, kelas 4 ya. Jadi Pak Tejo di sini tadi disampaikan ada yang belum menyampaikan tujuan pembelajaran, betul. Di situ memang belum menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, dalam langkah-langkah Pak Tejo, utamanya di dalam menyampaikan materi, itu yang dilihatkan dari situ, menyampaikan materinya. Ya.
kemudian dilihat dari kondisi anak yang di bawah itu. Ya. Kondisi anak gelisah namun tetap tenang dan diam. Itu disoroti, kenapa? Itu yang itu kan kasus namanya. Kasus berat itu sebenarnya. Ya. Jangan dibiarin, kalimatnya itu kan kalimat sepele, tetapi sebenarnya itu titik utama kenapa terjadi gelisah, kenapa terjadi diam, tenang tapi diam. Nah, ini Anda soroti. Jadi dari hal ini seharusnya yang pertama kelemahan Pak Tejo itu adalah tidak menyampaikan tujuan. Kemudian di dalam pembelajarannya juga monoton dan tidak melibatkan siswa, tadi sudah ya, tidak melibatkan siswa. Kemudian yang kedua, dalam pembelajaran Pak Tejo sama sekali tidak menggunakan alat peraga, ya kan? Ada alat peraganya enggak? Ya ada. Yang mana? Ada alat peraga? Hanya dia cerita punya sebidang tanahnya di mana? Ya kita enggak tahu. Ya, tanahnya itu ukurannya seperti itu. Nah, dari di sini kita sebenarnya sepintas harus mengetahui sebidang tanah itu digambarkan di papan tulis, harus kan begitu. Ini loh panjangnya dijelasin, lebarnya 16 meter. Ya, panjangnya ini. Kalau keliling itu bagaimana gerakannya anak-anak? Oh, dari A, B, C, kayak keliling lapangan itu. Itu diberikan penanaman konsep, keliling itu diberikan konsep. Jadi dari panjang tambah lebar, tambah panjang tambah lebar. Tadi ada yang mengatakan tidak menjelaskan tentang bagaimana mencari rumus. Tadi siapa yang tadi? Itu betul ya, dari maksudnya tidak salah itu. Ya. Jadi diberikan konsep keliling persegi panjang. Ya. Diberikan konsep keliling persegi panjang. Panjang, baru belok lagi keliling, belok lagi panjang, belok lagi keliling. Panjangnya berapa kali anak-anak? 2 kali. Lebarnya berapa? 2 kali. Berarti 2 kali panjang kita 2 kali atau 2 kali panjang tambah lebar. Nah, konsep-konsep semacam itu harus diberikan supaya anak itu terlibat aktif. Tadi tidak melibatkan siswa, kan tadi begitu. Kalau anak-anak Anda dilibatkan, mana panjangnya? Oh, dari A ke B. Berapa meter tadi? 16. Anak-anak diminta menyebutkan, ini panjangnya. Berapa tanah panjangnya tadi? 16. Tolong tuliskan 16. Nah, menuliskan panjang lebar di papan tulis itu juga sudah merupakan melibatkan siswa. Ya, melibatkan siswa. Dengan demikian, penanaman konsep itu utamanya bagaimana menemukan 2 kali panjang tambah lebar. Nah, itu sebenarnya itu yang perlu. Nah, itu menggunakan alat peraga, ya, menggunakan alat peraga. Di samping memang harus digambarkan di papan tulis, kalau kita memiliki karton atau digambar tanahnya itu lebih bagus, ya, lebih baik. Itu yang kita lihat dari situ. Mengajarnya juga kurang bagus, tidak ada alat peraga dan metodenya juga demikian. Sekarang kita lihat di sini. Nah, Pak Tejo, pasti anak-anakku sudah memahami semua kan? Nah, coba selanjutnya kerjakan. Soal-soal ini pada lembar soal yang nanti akan Bapak bagi lagi. Pak Tejo membagikan 3 LKPD yang terdiri 3 soal dan siswa diminta mengerjakan secara mandiri. Namun sebagian besar siswa kelas 4 ribut dan berusaha mencari tahu dengan tanya dengan temannya. Cara mengerjakan, hanya sebagian anak yang aktif mengerjakan soal. Selama anak mengerjakan tugas, Pak Tejo duduk di dekat pintu sambil melihat-lihat HP-nya, ya kan? Silakan, ada yang perlu Anda soroti dengan membaca cermat di situ? Ada yang mau disampaikan? Silakan. Ada yang bisa bantu, Bapak? Ya, Pak. Ya, siapa?
Masih silakan. Ya, dari situ saya melihat Pak Tejo tidak memberikan perhatian kepada siswanya saat mereka mengerjakan tugas. Jadi dengan kurangnya beliau memberikan perhatian, jadi siswanya pada tidak konsentrasi, input pertanyaan pada temannya. Kemudian juga kan beliau juga fokus dengan HP-nya gitu loh. Jadi memang tidak ada perhatian kalau saya lihat Pak, kepada siswanya yang belum, yang entah itu yang sudah paham maupun yang belum paham. Oke, selama LKS Pak siapa tadi? Pak Tejo tidak melakukan pembinaan atau bimbingan keliling di kelas. Intinya kan begitu. Dia hanya main HP aja. Ada yang lain? Belakangnya Muhajir, silakan. Saya Namanya Mas Pak Muhajir, Devi, Pak. Devi, silakan Devi. Silakan Devi. Iya, jadi Pak Tejo itu juga tidak memberikan penjelasan langkah-langkah pengerjaan tugas, jadi siswa mengalami kesulitan, Pak. Oke, langkah-langkah tidak diberikan langkah-langkah teknik pengerjaan soal. Oke. Kalimat pertama coba soroti. Kalimat pertama. Kedua ini betul? Saya, Pak. Yang ketiga coba soroti kalimat yang pertama. Saya Pak Fitriani. Siapa namanya? Fitriani, Pak. Itu silakan. Pak Iya, Tejo. Fitriani. Pak Tejo tidak melakukan umpan balik terhadap siswa. Misalnya kayak bertanya gitu, ada yang ingin bertanya kayak gitu, Pak. Tidak melakukan umpan balik terhadap siswa. Terkait penjelasan yang dia ini, pembelajaran yang dia lakukan. Oke, saya paham. Jadi Pak Tejo tidak melakukan umpan balik atau tanya jawab tentang materi yang diajarkan untuk mengecek pemahaman siswa. Itu kan dimaksud? Ya. Iya, Pak, seperti itu, Pak. Oke. Jadi di sini hanya menanyakan apakah anak-anak sudah paham kan gitu ya. Anak-anak kan sudah memahami semua kan begitu. Pasti anak-anak jawabnya apa? Sudah. Hanya Kan jawab begitu. Sudah paham kan begitu. Nah, seharusnya tanya jawab. Oke, sudah ketemu di situ. Kemudian yang alinea kedua tadi sudah tahu jawab Mas Muhajir. Sekarang kita lihat ini. Setelah batas waktu yang ditentukan, anak-anak disuruh mengumpulkan hasil pekerjaannya. Kemudian Pak Tejo langsung mengoreksi hasil kerjaan siswa. Ini betul, Pak Tejo mengoreksi diri sendiri, ya Pak, pekerjaan muridnya sendiri. Pak Tejo terkejut dan kecewa sekali ketika mengetahui bahwa hasil kerjaan LKS dari 25 siswa, hanya 3 orang yang menjawab benar dan tercapai KKM-nya maksudnya. Sedang anak lainnya masih perlu bimbingan dan belum mencapai KKM. Oke ya, gitu. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kelemahan. Nomor 1. Di dalam pertanyaan itu, kalau dulu udah ini mungkin tak ulang aja ya. Kalau menjawab suatu soal, tolong sebagian soal atau mungkin separuh dari separuh dari perintah atau pertanyaan itu ditulis. Misalnya begini. Identifikasi 3 kelemahan pembelajaran yang dikatakan Pak Tejo dalam kasus ini. Beri alasan mengapa Anda menganggap sebagai kelemahan. Kan begitu ya. Jadi Anda itu diminta mencari 3 kelemahan. Nah, nomor satu menjawabnya itu ditulis mulai identifikasi. Ya. Identifikasi 3 kelemahan pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Tejo dalam kasus ini ada titik 2 baru dijawab. 1 apa? 2 apa? 3 apa?
memahami Bisa, Pak. cara menjawab soal? Bisa, Pak. Oke. Maaf, Pak, suara Bapak putus-putus. Putus-putus sinyal. Saya ulang ya. Ada suaranya Pak. Tiga apa? Bisa dipahami apa? Bisa? Ada suaranya. Iya putus-putus. Putus-putus atau tidak ada suaranya? Putus-putus Pak. Putus-putus Pak. Kalau putus-putus gimana? Sinyal atau apa ini? Ini enggak apa-apa. Suaranya saya buka aja enggak apa-apa. Oh iya Pak. Ini udah bagus Pak. Udah. Oke. Mungkin aja jaringan. Jadi saya ulang lagi. Sebagian besar dari soal dituliskan, dari pertanyaan dituliskan. Jadi identifikasi 3 kelemahan pembelajaran yang dilakukan Pak Tejo. Kasus ini apa? 1, 2, 3. Mintanya itu. 3 kelemahannya Pak Tejo tadi apa? Coba nomor 1 apa kelemahannya? Tidak Pak Tejo tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Terus? Tidak menjelaskan rumus konsep prosedur gitu Pak. Oke, kita mulai dari pertama dulu. Misalnya gini, Pak Tejo pada awal kegiatan atau pada pembukaan tidak menjelaskan tujuan pembelajaran. Di sini kan diminta alasannya kan? Ya kan? Ya. Alasannya, Iya Pak. kalau tidak dijelaskan tujuan pembelajaran, siswa akan kesulitan mencapai kompetensi yang diharapkan, misalnya seperti itu. Oke, nomor 2. Nomor 2, kelemahannya Pak Tejo tadi. Kan tadi Tejo. udah banyak dijawab. Pak Tejo Tidak tidak menyampaikan prosedur atau Satu orang aja. Siapa namanya? Tidak menggunakan media pembelajaran, Siapa Pak. namanya? Rezi, Siapa namanya? Pak. Re? Rezi, Pak. Tidak menggunakan Rezi, media silakan. pembelajaran. Tidak menggunakan media pembelajaran. Terus? Itu aja. Ada yang bantu Rezi melengkapi, silakan. Alasannya Pak, untuk yang nomor 2, dengan tidak menggunakan media pembelajaran, siswa kesulitan dalam menghitung keliling bangun persegi Pak. Kesulitan dalam memahami materi atau menghitung keliling persegi panjang. Persegi itu persegi panjang dari? Persegi panjang ya? persegi panjang, Pak. Ya. Iya Pak. Persegi Oke. panjang. Nomor 3, apa kelemahannya? Tidak mengawasi, Pak. Dan Tidak mendampingi siswa. Ya, Ya, terus, tidak terus. mengawasi dan mendampingi siswa saat siswa mengerjakan tugas. Oke. Ada main HP gitu. Ya, terus satu lagi yang pokok. Kalau itu kan gampang. Yang pokok yang bisa diperbaiki apa? Metode pembelajaran terlalu berpusat kepada guru Pak. Ya, betul. Bentar. Jadi begini, yang diminta 3 kan, Anda menjawab tujuan, yang kedua tadi medianya, Anda pakai alat peraga kan, yang ketiga metode ya, metodenya, Iya Pak. kemudian yang keempat tadi ada yang menjawab tidak mengawasi atau tidak membimbing selama mengerjakan LKS, ya, gitu kan tadi ya? Betul kan? Iya, Pak. Oke, betul ya. Iya, Pak. Sekarang yang diminta berapa? 3, Pak.
Tiga, Pak. Anda bisa menciptakan berapa? Ini kan ada banyak kan, misalnya tidak melakukan pengecekan pemahaman. Tadi ada kan tidak mengecekkan pemahaman. Ya. Tanya jawab tadi ada kan? Oke. Ada 5. Dari tujuan, kemudian media, metode, tidak mengawasi pada saat LKS mengerjakan LKS. Kemudian yang terakhir tadi, guru tidak melakukan tanya jawab untuk mengecek pemahaman siswa, kan begitu. Kalau Anda mencek 5, 3 yang nanti masuk ke RPP yang pokok, itu maksudnya bisa dipahami. Dari 5 ini Anda ambil 3 yang benar-benar bisa memperbaiki pembelajaran. Kira-kira yang mana? Media, metode, tujuan. Media, Tujuan. metode, tujuan. Pak. Tujuan atau LKS. Ya, begini aja. Dari 5 itu yang pokok, media dan metode itu harus diambil. Bisa. Media dan metode itu merupakan kelemahan yang nanti akan diperbaiki. Nah, kalau mau perbaiki tujuan kan gampang aja, tinggal menuliskan di RPP, ya kan? Di pembukaan nanti. Kemudian kalau LKS kan tinggal menambahkan aja di kegiatan penutup nanti misalnya, mengawasi. Kemudian kalau mengecek pemahaman di kegiatan inti pada waktu terakhir, kan begitu. Nambahkan aja kalimat. Tapi yang pokok itu adalah metode dan media. Itu yang pokok. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Jadi yang media, metode itu harus diambil jadi kelemahannya Pak Tejo. Nah, berikutnya yang lain silahkan ambil yang lain dari 3 tadi. Boleh tujuannya, boleh LKS, boleh yang terkait dengan mempertanyakan tentang pemahaman. Sekarang yang kedua. Dari berbagai informasi sehingga muncul pertanyaan, identifikasi itu kan sebenarnya informasi. Ya, identifikasi yang Anda menemukan 5 tadi, informasi, ditambah lagi pada alinea terakhir, Pak Tejo itu kecewa dengan nilai, itu pun juga sudah informasi. Nah, Anda buat informasi boleh, tapi kalau yang diminta ini kan kaitkan, jadi langsung dikaitkan aja boleh. Jadi kalimatnya gimana? Nomor 2 tuh, mulai kalimatnya jawabnya gimana? Mengapa, Pak? Mengapa prosedur pembelajaran? Nomor 2 itu kan ada pertanyaannya. Anda menulisnya nomor 2 itu mulai kata apa? Perumusan masalah, Pak. Mulai kata pertanyaan kasus atau rumusan masalah. Bagaimana, Pak? Bagaimana? Terus? Bagaimana strategi pembelajaran yang bisa membuat siswa lebih aktif dan paham materi, itu kan serta jawabannya. memastikan guru tetap terlibat dalam kegiatan belajar langsung. Oke, gini loh, Anda kan ada pertanyaan sebelum menjawab soal, kan ada perintah kaitkan berbagai informasi sehingga muncul pertanyaan kasus. Anda tulis yang mana itu dulu? Jangan langsung jawabannya. Dari mana nulisnya? Mengapa banyak anak yang tidak paham menjawab? Silakan. Mulai menulis yang nomor 2. Dari mana mulai? Dari berbagai. Dari kata berbagai, betul. Jadi nomor 2, berbagai informasi sehingga muncul pertanyaan kasus. Titik 2, baru jawabnya. Ya, mengapa, ya. Dan selanjutnya
selanjutnya. Bisa? Bisa Pak. Bisa, Pak. Oke. Kalau jawaban nomor 2 sudah betul, cuma Anda mulai menulisnya dari mana? Ini sesuai etika menjawab soal. Dimulai dari berbagai, karena itu kaitkan kan perintah. Kaitkan ya perintah ya kita berbagai informasi sehingga muncul pertanyaan kasus. Yang ketiga, buatlah analisis penyebab masalah tersebut. Dari mana mulai menulis? Analisis penyebab masalah Analisis tersebut. penyebab masalah, gitu aja sudah. Tersebutnya hilangkan aja enggak apa. Analisis penyebab masalah. Nah, analisis penyebab masalah ini Anda jangan lepas dari identifikasi. Ya, jangan lepas dari identifikasi. Identifikasi itu kan kelemahan. Nah, seharusnya mengacu kepada sana, mengacu kepada identifikasi. Tadi sudah muncul kan identifikasi. Nah, alternatif pemecahan masalahnya itu kan jawaban apa ya, lawan dari analisis, kan sudah rata-rata sudah betul itu. Jadi kalau misalnya analisisnya guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran pada saat pembukaan, apa alternatifnya? Apa alternatifnya? Seharusnya guru menyampaikan tujuan pembelajaran agar siswa mengetahui kompetensi apa yang harus dicapai. Oke. Itu yang diharapkan seperti itu. Jadi alternatif itu lawan atau jawaban dari analisis. Yang kekurangan rata-rata sudah bisa, sekarang memilih satu alternatif yang dianggap efektif ya. Kalau Anda alternatif analisis ya, analisis. Di analisis itu kalau identifikasi tadi 3 ya. Identifikasi itu 3, kalau dianalisis boleh lebih daripada 3. 5 Anda masukkan bagus. Kan semua jadi penyebab kan tadi. Tujuannya tidak disampaikan, media tidak menggunakan, metodenya monoton, waktu LKS tidak dilakukan supervisi, tidak ada pengecekan pemahaman pada kegiatan inti yang terakhir. Itu boleh A, B, C, D, E dimasukkan di analisis. Bisa paham sudah? Paham, Pak. Tapi yang diidentifikasi tadi masukkan, 3-3-nya dimasukkan. Ya, jangan ditinggal yang 3 tadi. Tujuan, media, metode baru ditambah LKS. Selama pengerjaan LKS, guru tidak melakukan supervisi kelas atau memantau keliling kelas sehingga anak yang kesulitan tidak mendapat bantuan. Misalnya seperti itu. Boleh? Sudah? Nah, pertanyaan yang terakhir, memilih satu alternatif yang dianggap paling efektif. Nah, itu tentunya Anda gabungkan dari beberapa pertanyaan yang ada tadi. Jadi digabungkan. Ini ada beberapa alasan. Ini coba aja dulu. Oke. Jadi beberapa jawaban semuanya alternatif. Tapi kalau itu memang ngarahnya perbaikan, semuanya betul. Ya, kita lihat nomor 1 dulu. Ini hanya acuan aja. Pak Tejo pada awal kegiatan tidak menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Alasannya, dengan tidak disampaikannya tujuan pembelajaran yang akan dicapai, siswa akan bingung kompetensi apa yang akan dicapai dalam pembelajaran ini. Itu antara lain. Sekarang kita lihat yang kedua. Proses pembelajaran yang dilakukan Pak Tejo sangat monoton. Alasannya apa? Itu Anda cari karena ini metodenya. Alasannya di situ anak tidak tertarik, bisa juga anak tidak aktif, tadi diam dan sebagainya kan.
pembelajaran Pak Tejo untuk tidak mampu menarik perhatian siswa. Ya, pembelajaran yang dilakukan Pak Tejo tidak mampu menarik perhatian siswa. Tadi diam. Apa alasannya? Karena Pak Tejo dalam pembelajaran tidak menggunakan alat peraga. Kan dibalik-balik aja. Ya, gitu. Pak Tejo tidak menggunakan lingkungan belajar dalam proses pembelajaran. Lingkungan belajar yang bisa digunakan Pak Tejo apa kira-kira? Lapangan seperti lapangan atau luas ruangan. Lingkungan belajar. Lapangan boleh, luas ruangan boleh. Yang dekat aja, yang dekat anak-anak apa? Meja. Ya, meja, bukunya, papan tulis kan bisa kan? Bisa. Nah, seharusnya yang ini loh, yang panjang ini, yang keramik itu kalau enggak persegi ya Pak, persegi panjang bisa digunakan. Jadi bisa digunakan alat peraga. Lingkungan itu bisa digunakan sebagai media. Ya, di situ. Ya, bisa paham yang bagian identifikasi? Paham, Pak. Paham. Sekarang ini nanti dikuasai. Oh, tidak menggunakan lingkungan belajar dalam proses. Iya. Harusnya kan panjang itu anak-anak, ini bangku bapak ini sekian, lemari panjang dari atas ke bawah berapa tingginya itu dianggap panjang. Pertanyaan yang kedua kasus tadi ya, mengapa proses pembelajaran yang dilakukan Pak Tejo pada materi ini pada siswa kelas berapa tidak berhasil? Dimulai kalimat tanya dan diakhiri dengan tanda tanya. Ya. Kalimatnya silahkan diatur, yang penting menunjukkan kalimat tanya dan tidak berhasil. Kecewa kan tidak berhasil tadi. Nah, analisis masalah. Nah, kita lihat dulu. Pak Tejo pada awal pembelajaran tidak menyampaikan tujuan pembelajaran. Udah. Nanti dijawab, nanti gampang. Proses pembelajaran yang dilakukan Pak Tejo sangat monoton dan hanya menetapkan metode ceramah. Menerapkan metode ceramah. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran Pak Tejo tidak menggunakan media pembelajaran. Tadi lingkungan tadi jawabannya. Nah, sekarang ini alternatifnya. Pak Tejo pada awal pembelajaran perlu menyampaikan tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran dengan Pak Tejo seharusnya menerapkan metode bervariasi. Nah ini. Dalam proses pembelajaran Pak Tejo sebaiknya menggunakan media benda asli. Kalau menggunakan benda asli bisa nggak Pak Tejo? Bisa nggak? Bisa nggak menggunakan medianya benda asli? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Papan tulis tadi. Bisa seperti Ya buku bisa, tadi. bangku Bisa, kan Pak. benda Bisa asli. Pak, meja tadi Pak, Papan tulis ya. buku. Jadi Anda lebih jeli seperti ini. Saya perhatikan dulu. Jadi Anda harus lebih jeli memanfaatkan misalnya lingkungan sebagai media seperti ini sangat penting. Ya, ini sangat penting. Kemudian saya ingatkan apa yang ada di alternatif ini nanti kalau sudah kita diminta menyusun RPP, alternatif ini dipakai, nggak boleh ditinggal, satu pun tidak boleh ditinggal. Semua alternatif harus muncul di RPP. Munculnya di mana? Di kegiatan inti. Ya, bukan kegiatan inti, di kegiatan pembelajaran. Di kegiatan pembelajaran mulai pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. RPP siklus 1, siklus 2 kemarin kan begitu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Alternatif? Ambil 3 aja, misalnya kekuatan kelemahannya Anda sudah tahu. Pada awal pembelajaran perlu menyampaikan supaya mudah memahami tujuan ya. Itu kekuatannya itu kebaikannya ya. Kebaikannya. Kemudian kalau kekurangannya, kelemahannya itu kekurangannya. Sekarang nggak alternatif. Alternatif di dalam
alternatif yang sudah Anda buat sebelumnya, itu kan yang menonjol itu kan metode dan medianya. Jadi kita buat di sini bagaimana meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa kelas berapa pada materi apa dengan menerapkan metode apa tadi, ya, alternatifnya, dan menggunakan media apa. Tapi kalau Anda mau menambahkan bagaimana meningkatkan itu dengan menyampaikan tujuan pembelajaran, menerapkan metode ini, dan menggunakan media ini, itu juga boleh. Metode tadi menggunakan tujuan pembelajaran diangkat lagi di sini lebih bagus. Bukan hanya metode dan media, tapi metode dan media ini pokok, tidak boleh dikurangi. Karena kalau tujuan tidak disampaikan hanya bingung, tetapi kalau metode tidak disampaikan, tidak menggunakan metode malah fatal, tidak bisa mengajar, tidak bisa belajar. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, sekarang saya lanjut ke awal dulu. Oke. Oke, sekarang kita coba membahas kasus yang ada di buku, kalau tidak salah itu ada ya. Kita coba dulu ini dulu. Nanti minggu depan saya tambah materinya lagi. Sekarang kita coba kasusnya dulu. Ya. Namun sebelum kasus ini saya sampaikan, saya mengingatkan setiap tugas harus dikumpulkan sebelum jatuh tempo. Kalau udah lewat ini jatuh tempo. Ya. Nah, kalau jatuh tempo ya berarti nilainya tahu sendiri, namanya lambat. Apalagi kalau tidak ngumpulkan berarti tidak punya nilai, kan itu sayang gitu. Kumpulkan sesuai kemampuan dan jangan sekali-sekali mencontoh punya orang atau punya teman, karena PAP ini perlu latihan ya, punya kemampuan, punya percaya diri kalau dihadapkan pada kasus ya. Karena nanti yang pokok itu kan ada ujian disalut gitu kan, 60% kemarin kan begitu. Oke, saya coba untuk kasus yang belajar yang kedua ya, kasus yang kedua. Anda pahami dari kalimat ini, pendek banget ya. Kasus pembelajaran IPA di SD. Tidak usah dipersoalkan IPA atau IPA. Yang penting Pak Jaka ingin mengajarkan tentang topik benda mati dan makhluk hidup di kelas 3 SD. Pak Jaka mempersiapkan gambar-gambar mobil, senter, tumbuhan, binatang, sepeda motor, manusia. Artinya apa? Gambar-gambar apa? Alat peraga yang disiapkan itu harus sesuai dengan topiknya ya, benda mati dan makhluk hidup, maksudnya gitu. Pak Jaka menyampaikan bahwa pelajaran IPA hari ini tentang benda mati dan makhluk hidup. Pak Jaka mempersiapkan yang disebut benda mati, ya, menjelaskan yang disebut benda mati dan makhluk hidup. Namun siswa banyak yang pasif dan selanjutnya siswa diberi tugas untuk mengisi LKS berdasarkan pengelompokan benda mati dan makhluk hidup di LKS-nya. Setiap LKPD, saya ulang lagi ya, saya ulang kalimatnya ya. Namun siswa banyak yang pasif dan selanjutnya siswa diberikan tugas untuk mengisi LKS berdasarkan pengelompokan benda mati dan makhluk hidup. Jadi LKS-nya itu
kelompok benda mati, satunya kelompok benda hidup. Setelah LKPD diperiksa Pak Jaka, ternyata hasilnya sangat mengecewakan. Karena hanya 10 siswa yang menjawab mencapai KKM dari 20 siswa yang ada di dalam kelas. Ya, itu. Oke. Anda sudah bisa menjawab ini. Sekarang kita lihat dari identifikasinya. Nah, saya berikan gambaran ya. Dalam setiap kerangka berpikir itu belum tentu ditanyakan semua, terutama kekuatan dan kelemahan itu belum tentu ditanyakan. Nah, kemudian ada beberapa juga tambahan dari pertanyaan, kadang-kadang begitu, karena tab ini adalah syaratnya lulus PKP, lulus PTK, jadi ada beberapa pengalaman Anda di dalam PKP itu nanti bisa masuk ke dalam tab. Ada PKM bisa masuk ke dalam tab, misalnya pembelajaran terpadu dan sebagainya. Nah, sekarang saya hadapkan pertanyaan dulu. Yang pertama, identifikasi 3 kelemahan pembelajaran yang dilakukan Pak Jaka dalam kasus ini. Beri alasan mengapa Anda menganggap sebagai kelemahan, sama dengan nomor 1 tadi. Nah, identifikasi, kalau nanti Anda mengarah kepada metode atau kepada media, kalau memang itu bisa dilakukan tanpa menyebut media, itu lebih bagus. Misalnya, selama proses pembelajaran, siswanya Pak Jaka itu banyak mengantuk misalnya. Kenapa ngantuk? Itu kan bisa Anda cari sebabnya ya, identifikasinya itu. Jadi dilihat dari kasus yang Anda baca itu. Sekarang saya kembali ke kasus ya, itu. Dari ini. Coba identifikasi kira-kira di mana kelemahan Pak Jaka. Identifikasi 3 kelemahan Pak Jaka. 1, siapa? Ya. Saya Apa? Fitriani. Fitriani, silakan. Pak Jaka tidak menjelaskan atau mengelompokkan benda mati dan benda hidup. Tidak menjelaskan Pengelompokan pengelompokan benda mati dan benda hidup. Oke. Saya Pak, Tidak. dari Kumala Pak. Bentar Kumala, benda mati dan benda hidup. Betul. 2. Kumala. Pak Jaka tidak menjelaskan tujuan pembelajarannya. Oke. Sudah cukup dulu. Tujuan. Lagi Pak, Terus yang ketiga siapa lagi? Satu-satu. Saya Pak Ya, siapa? Agustina. Kristina, silakan. Kristina. Pak Jaka dalam menjelaskan benda mati dan benda hidup tidak secara rinci Pak. Misalnya benda hidup itu apa sih yang dimaksud benda hidup, benda mati itu apa. Kalau misalnya benda hidup kan sesuatu yang memiliki ciri bernafas atau enggak, perubahan bentuk. Kemudian kalau yang benda mati itu dia tidak bernafas gitu. Lebih rinci lah intinya Pak. Oke. Jadi Pak Jaka dalam proses pembelajaran tidak menjelaskan tentang makhluk hidup dan makhluk benda mati dan makhluk Dan hidup. benda hidup. Oke. Yang keempat, saya Pak ya, siapa? Marlina, silakan. kurangnya interaksi dan aktivitas bermakna Pak.
Maksudnya tidak ada kegiatan eksplorasi, pengamatan langsung, eksperimen atau diskusi yang melibatkan siswa secara nyata. Padahal materi benda mati dan makhluk hidup itu bisa diajarkan dengan cara yang kontekstual dan menarik. Oke, tidak melibatkan siswa untuk pengalaman langsung ke lingkungan, ya ke lingkungan ini. Oke, ada lagi? Ada lagi? Pak Jaka tidak membantu siswa dalam mengerjakan LKPD, Pak. Tidak membantu siswa. Sebenarnya bukan membantu ya, apa ya? Mengawasi Membina, atau iya. membimbing. Ya, membimbing. Membimbing ya. Membimbing ya. Oke. Oke. Putus-putus, Pak. Jadi begini, Anda dan putus-putus ya, kenapa ya? Sudah bisa menjelasin daripada kelemahan itu, namun saya tetap menggarisbawahi, tolong yang disoroti itu adanya metode media, itu tetap ada. Metode dan media, ya. Kedengaran enggak? Kedengaran, Pak? Dengar Pak. Oke. Jadi metode dan media di dalam pembelajaran itu kan itu sentral. Lihat nanti untuk diperbaiki, ya. Kalau dilihat dari medianya, Pak Jaka kan sudah mempersiapkan media, ya. Tapi alangkah baiknya nanti diarahkan pada waktu apa? Waktu analisis, dicari kelemahannya Pak Joko. Media itu kelemahannya di mana? Misalnya Pak Joko tidak menggunakan lingkungan sebagai alat peraga. Tadi kan masalah bawa kan dia, ya kan? Benda mati ada nggak di kelas? Banyak, Pak. Pasti ada Pak. Meja, kursi, papan tulis, dan lain-lain. Ada, Pak. Makhluk hidup banyak gitu. Jadi sebenarnya untuk alat peraga ndak harus sepeda motor, gambar-gambar, harus menggunakan benda asli, ya kan? Nah itu alat peraganya Anda soroti, dia sebaiknya nanti analisisnya itu jadi kelemahan, ya. Tapi disanjung juga Pak Jakanya. Pak Jaka sudah mempersiapkan alat peraga gambar, gitu kan? Namun belum menarik perhatian siswa, kan begitu. Nah, kita lihat pada jawaban berikutnya. Kita lihat dulu di sini. Nah, coba lihat. Alternatif penyelesaian masalah, identifikasi 3 kelemahan yang dilakukan Pak Jaka dalam proses pembelajaran. Siswa kelas 3 belum menguasai konsep, sudah jelas itu ya. Alasannya nilai rata-ratanya misalnya. Sepanjang proses pembelajaran, Pak Jaka melakukan proses pembelajaran yang monoton. Di situ, kalau kita katakan monoton, adakah di situ? Di sini, kelihatannya dari sini. Siswa banyak yang pasif. Ya. Kalau pasif berarti pembelajaran itu monoton. Ya. Kalau pasif berarti monoton. Kemudian dari yang terakhir, siswa kurang tertarik atas penjelasan yang dilakukan oleh Pak Jaka. Kalau kurang tertarik apa? Larinya kemana ini? Kurangnya media, Pak. Media. Media itu adalah untuk menarik perhatian siswa. Medianya tadi apa? Media gambar kan? Iya, Pak, media gambar tadi, Pak. Itu kelemahannya. Sekarang kita kutuk pas di alternatif ya. Sekarang informasi dulu dari model rumusan masalah. Kalau yang lama itu model rumusan masalah, tapi sama aja sebenarnya. Jawaban yang pertama, perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Saya bentuk pertanyaan, tapi boleh pakai pernyataan, itu boleh.
mengapa prosedur pembelajaran yang dilakukan Pak Jaka tidak memberikan hasil yang memuaskan. Tapi kalau ini Anda lengkapi, mengapa prosedur pembelajaran yang dilakukan Pak Jaka di kelas berapa, tentang materi apa, tidak memberikan hasil belajar yang memuaskan, itu lebih sempurna. Ya, lebih sempurna. Jangan cari simpelnya, tapi cari nilai plusnya, karena Anda setiap menambahkan kalimat itu ada nilai plusnya, menggambarkan keluasan wawasan mahasiswa. Kalau ini kan, ini ya udah betul, cuma ya singkat sekali kalau kalimat seperti ini, ya. Betul, tapi sudah seharusnya disempurnakan. Kemudian perumusan masalah dalam bentuk pernyataan sebenarnya hampir sama aja nih. Mengapanya dihilangkan? Prosedur pembelajaran yang dilakukan Pak Jaka tidak memberikan hasil yang memuaskan. Kan hanya dihilangi kata tanya aja kan. Ya, saya lebih condong digunakan yang A saja. Tapi kalau mau menggunakan dua-duanya boleh aja, tidak ada masalah. Tapi A saja ya, dilengkapi. Ya. Terus yang analisis, ya analisis ini. Di dalam analisis, tolong analisis itu sedetail mungkin boleh. Tadi kan di alternatif ada 3, analisis boleh 4, boleh 5. Tapi alternatifnya juga 4 atau 5. Nanti jangan timpang. Banyak sebelah gitu ya. Jadi harus seimbang kalau bisa gitu. Pada kegiatan bukan, Pak Jaka tidak menyampaikan tujuan, tadi sudah, serta tidak memfokuskan perhatian siswa pada topik yang akan dipelajari. B. Dalam proses pembelajaran, Pak Jaka tidak menggunakan media yang telah dipersiapkan secara maksimal. Dia sudah menggunakan tapi tidak maksimal. Nanti jawabnya yang B itu apa? Nanti kita lihat di alternatif. Dalam proses pembelajaran, Pak Jaka hanya menggunakan metode ceramah sehingga siswa merasa jenuh dan kurang konsentrasi. Tadi ada kalimat tidak menarik, ya, berarti kurang konsentrasi. Bahasanya bisa Anda rubah bentuk lain, tapi maknanya tetap sama. Pak Jaka tidak menjelaskan prosedur dalam mengisi kerja LKPD tadi ya, tidak membimbing misalnya. Sehingga dalam tadi alternatif ini. Alternatif ini berpasangan ya. Kalau ini A, di sini juga harus A. Kalau situ B, di sini juga harus B, C, C. Jadi seimbang ya. Korektornya akan mudah gitu ya. Kekuatan kelemahannya sudah. Kemudian alternatif ya, alternatif tadi kan gabung kan yang ada alternatif ini analisis. Nah ini digabungkan yang ini. Perbaikannya sudah. Meningkatkan pemahaman bagi siswa proses pembelajaran, hendaknya guru menggunakan metode bervariasi dengan media asli serta penguasaan materi. Sekarang yang ke-8, tadi pertanyaannya yang ke berapa tadi? Ini 8 ya. Satu alternatif yang dianggap efektif gabungan dari alternatif. Sekarang rancanglah pembelajaran untuk memperbaiki pembelajaran yang dilakukan Pak Jaka. Jadi Pak Jaka itu banyak kelemahan. Anda diminta merancang, membuat RPP, memperbaiki pembelajaran Pak Jaka. Ya. Sekarang yang nomor 8. Coba perhatikan yang RPP ini. RPP di dalam tab hampir sama dengan RPP yang ada di PKP. Cuma di sini langsung membuat rancangan perbaikan pembelajaran, tidak ada identitas ya.
tidak ada identitas, langsung pada kegiatan pembelajaran. Ya. Kegiatan pembelajaran sama, kegiatan awal, ada kegiatan inti, ada juga kegiatan penutup. Nah, di dalam tab ini juga sama, ada kegiatan awal, ada kegiatan inti, dan ada juga kegiatan penutup. Ya. Di dalam kegiatan awal, sama, waktu lalu, bagi PKP-nya sudah lulus ya hampir sama, seperti yang saya sampaikan ya. A, kegiatan awal, waktunya di sini saya tetapkan aja 2 kali 35 menit. Berarti dibagi awalnya 10, kegiatan inti sekitar berapa? 45 menit lah ya. Kegiatan penutup 15 menit. Nah, sekarang kita start dari kegiatan awal 10 menit. Kegiatan awal pada waktu di PKP kan ada ya dibagi 2, tapi kalau yang kemarin tidak dapat ya tidak apa-apa, kita coba sekarang. Kegiatan awal dibagi 2, namanya persiapan atau kegiatan persiapan. Kemudian yang kedua, kegiatan pembukaan. 10 menit itu di pembukaan. Kegiatan awal meliputi persiapan ini, meliputi guru mempersiapkan RPP. Ya. Kegiatan, jadi wujud kalimatnya itu betul-betul guru itu seolah-olah melakukan beneran. Walaupun Anda hanya menulis dalam bentuk tulisan. Guru mempersiapkan RPP. Guru mempersiapkan buku sumber pelajaran apa. Guru mempersiapkan media pembelajarannya apa. Kemudian yang ke D, mempersiapkan kelompok belajar siswa, ya, kelompok belajar siswa apabila Anda melakukan belajar kelompok. Kalau enggak, ya enggak. Jadi yang D itu tidak perlu ditulis kalau Anda tidak melakukan belajar kelompok. Ada kesulitan? Nah, saya lanjut aja, pembukaan. Kegiatan awal yang kedua adalah kegiatan pembukaan. Ini yang memerlukan waktu. Kalau yang ini tadi kan tidak memerlukan waktu. Ini 0 waktu, artinya sebelum masuk Anda sudah mempersiapkan ini. Jadi harus datang lebih awal untuk mempersiapkan kegiatan awal atau persiapan ini. Ya. Kemudian yang nomor 2, kegiatan pembukaan 10 menit. Kegiatan pembukaan 10 menit. Jadi namanya kegiatan, kembali lagi di sini ada kata kerja operasionalnya. Guru memberi salam yang disambut seluruh siswa. Guru mengecek kehadiran siswa. Nah, gitu ya. Guru doa bersama yang dipimpin oleh, atau guru mempersilakan ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Misalnya seperti itu. Kemudian yang ke C, membaca doa bersama dipimpin oleh titik-titik. Bisa aja Anda rubah. Guru mempersilahkan ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Pimpin doa bersama. Kemudian yang D, mengkondisikan dan memberikan motivasi siswa. Sudah siap anak-anak, sudah semua dikondisikan supaya duduknya rapi, bukunya sudah siap. Menyampaikan pokok materi ajar, hari ini anak-anak akan belajar ini. Jadi di sini dikatakan guru menyampaikan pokok-pokok materi ajar yang akan disajikan. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Guru menyampaikan langkah-langkah kegiatan. Kalau itu nanti ada kegiatan, bukan
bukan hanya tulisan, tapi tulisan ini ya misalnya atau hari ini juga belajar di kelas atau hari ini ada pengamatan di lapangan itu disampaikan. Kemudian yang H memberikan persepsi tentang materi sebelumnya, persepsi tentang materi untuk mancing supaya dia lebih siap. Nah, sekarang ke kegiatan inti, kegiatan ini ya, kegiatan inti. Kegiatan inti ini adalah kegiatan utama di dalam proses pembelajaran. Jadi wujudnya itu betul-betul wujud mengajar, mendidik, ya, melatih. Wujudnya begitu di sini ya. Kegiatan inti 45 menit, guru menjelaskan tentang makhluk hidup dengan menggunakan apa? Nah, ngajar dengan alat peraga. Kemudian juga bisa di sini tambah guru menjelaskan tentang makhluk benda mati dengan menggunakan alat peraga. Memberi contoh ya. Dengan tanya jawab menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup tadi. Ini RPP kita yang RPP baik memperbaiki. Guru memberikan contoh penggolongan makhluk hidup dengan memanfaatkan benda-benda sekitarnya. Guru menugaskan ke beberapa siswa untuk melengkapi contoh menggolongkan makhluk hidup. Jadi kalimat-kalimat ini merupakan langkah-langkah pembelajaran dan ini poinnya lebih banyak dibandingkan yang awal atau penutup. Jangan sampai kegiatan inti malah kegiatannya hanya sedikit. Ini kan proses di dalam menyampaikan materi atau mentransfer materi dari guru kepada murid ya, dari guru kepada muridnya. Dengan menggunakan apa? Menjelaskan benda mati misalnya. Guru menugaskan beberapa siswa ke papan tulis untuk melengkapi penggolongan benda mati. Seperti itu. Kemudian juga diadakan pengecekan pemahaman misalnya ya. Banyak langkahnya 7, 8, 9, 10 misalnya. Guru melakukan tanya jawab untuk mengecek pemahaman siswa pemahaman siswa untuk memperoleh umpan balik. Jadi mengecek pemahaman siswa pada waktu akhir kegiatan inti itu adalah sangat penting. Jangan hanya menanyakan paham atau tidak ya, paham atau tidak. Sekarang penutup. Sama kegiatan di PKP siklus ya. Siswa dengan bimbingan guru membuat kesimpulan materi, deskripsi suatu benda, memberikan evaluasi atau tes tertulis, memberikan motivasi siswa, tesnya harus tertulis ya, tidak boleh yang lain, memberikan motivasi siswa agar selalu belajar secara rutin, melakukan program tindak lanjut dan memberikan tugas rumah, kasih PR, boleh. Guru menyampaikan materi pelajaran yang akan datang dan guru menugaskan siswa untuk memimpin doa bersama. Nah, ini langkah-langkah yang dilakukan di dalam RPP. Sekarang saya kaitkan di dalam alternatif ya. Alternatif ini kan meningkatkan pemahaman siswa bagi siswa dalam proses pembelajaran. Guru menggunakan metode bervariasi dan menggunakan media asli. Ini harus masuk ya. Metode bervariasi dengan menggunakan media asli. Nah, media asli di sini seharusnya di sini dimasukkan dalam arti bahwa dia menggunakan alat peraga itu. Nah, dicek ulang di sini menggunakan metodenya bervariasi menggunakan benda asli. Kita lihat dulu. Apakah metodenya bervariasi? Di sini metodenya bervariasi. Sekarang kita lihat di bacaannya. Apakah metodenya bervariasi? Di sini kita lihat nanti mengkondisikan, memberikan tujuan
Kalau dia menggunakan banyak metode, sudah dikatakan metode bertafsir. Medianya juga demikian, ya. Medianya apa sih ini tadi? Ada nggak medianya? Nah ini, guru dengan menggunakan media apa menjelaskan benda mati, benda hidup juga dijelasin. Ya. Oke. Itu saja, mungkin ada yang mau ditanyakan yang terkait dengan poin terakhir perbaikan pembelajaran. Ada yang mau ditanyakan? Halo, ada yang tanyakan? Ya ada Pak. Nggak ada. Belum. Belum, oke. Bapak, boleh lihat ke tadi slide yang kegiatan inti, Pak? Kegiatan inti, bentar ini. Halaman 66 kalau nggak salah, Pak. 66 ya, bentar. Lain, bentar. Ini kan? Yang selanjutnya lagi, Pak. Oh ya, ini, Pak. Makasih, Pak. Ini satunya lagi, ini. Yang satunya sudah saya simpan tadi. Oke dah, oke. Oke, sekarang saya, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke tugas sesi 2. Sudah? Tugas partisipasi 2. Sudah difoto? Sudah? Tugas sesi 2. Sudah belum? Ini yang muncul analisis oh ya, udah muncul, Pak. Sudah, baru. Ya? Sudah? Tugas partisipasi 2. Partisipasi 2. Ya Pak. Ya. Ini? Bentar, Pak. Sudah? Belum. Oke. Sudah Pak. Jadi pertanyaannya 2 nomor aja tadi ya. Yang terakhir, langkah-langkah kegiatan perbaikan itu maksudnya membuat RPP yang bagian F. Bisa ya? Membuat Bisa, Pak, insya Allah. Sudah? Ada pertanyaan terkait tugas? Baik, Tugasnya kalau dikirim ke tidak, WA Bapak lagi ke Pak? Iya, ke WA aja dulu. Nanti ke Oh, si iya. layar belum saya buka karena absen aja baru tadi malam saya dapat. Iya. Baik Pak, terima kasih. Bapak, waktunya sampai hari Jumat jam berapa, Pak? Lebih cepat lebih baik karena saya ada kesempatan membuka. Kalau
Kalau lebih awal lebih bagus. Sebelum Jumat kalau bisa diusahakan. Ya sebelum jam 6 lah sore itu sebelum usahakan jam kalau bisa. Tapi jangan ngambil terakhir kalau bisa. Baik, Pak. Ya. Pak, nanti kalau kita ujian TAP ini ditanyain RPP langsung ya, Pak? Salah satunya. Secara lisan kah, Pak, atau tertulis? Nanti ujian nanti aja. Ujian itu membuat 2 RPP. Kasusnya ada 2 biasanya. Oh, berarti tertulis ya, Pak? Loh iya semua tertulis, makanya tugasnya dibuat tertulis. Baik, Pak. Ya, jadi nanti ada dikasih 7 halaman tiap mahasiswa itu 7 halaman. Jadi bisa. Dan ditulis tangan ya, Pak? Wow. Iya, tulis tangan. Tulis tangan semuanya. Mana ada kesulitan? Coba dulu Pak. Nanti kalau ada yang belum paham nanti Ya, kita coba dulu. Oke. hitung. Ya, silakan. Baik, dan ya, kalau tidak ada pertanyaan untuk mari kita cukupkan sambil disorkan bagi yang belum menyerahkan. Yang pertama itu wajib lah ya. Kalau tidak berarti tidak dapat nilai tugas Anda. Nanti pada sesi ketiga itu adalah tugas apa ya? Tugas bukan partisipasi ya. Satu. Ketiga itu wajib dikerjakan, tidak ada berarti 0 ya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Guys, ini tugasnya dikumpul hari apa terakhir?